Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, para pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang tasybih di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu balaghah itu sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Karena dasar dan sumber ilmu balaghah adalah Al-Quranul Karim. Selain itu, Al-Quran juga seringkali dijadikan objek kajian dalam diskursus kebalaghahan, di mana mampu melahirkan karya-karya yang begitu hebat di dalam peradaban Islam. Dan di dalam ilmu balaghah memiliki 3 cabang ilmu. Yang pertama ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang tasybih, di mana tasybih ini termasuk dalam kajian ilmu bayan. Tasybih secara bahasa artinya menyerupakan. Tasybih berasal dari kata bahasa Arab, yaitu syabbaha yusyabbihu tashbihan, yang berarti menyerupakan, membandingkan, ya. At-tashbihu lughatan at-tamtsil. Ya, secara bahasa tasybih itu bermakna tamsil, menyamakan dan menyerupakan. Sedangkan di dalam istilah balaghah, tasybih adalah huwa ilhaqu amrin bi amrin fi wasfi bi adatin li gharadin. Tasybih itu menyamakan satu perkara dengan perkara yang lain, di mana keduanya memiliki kemiripan di dalam sifat. Jadi menyamakan satu hal dengan hal yang lain, satu keadaan dengan keadaan yang lain yang memiliki kemiripan di dalam sifat. Contoh ungkapan tasybih, ya, untuk membuat uslub ini setidaknya harus ada kata yang diserupakan dan ada kata yang diserupai, di mana keduanya memiliki sifat yang menonjol. Misalkan, al-ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu itu seperti cahaya dalam memberikan hidayah. Ungkapan ini dinamai tasybih karena di dalamnya ada 2 hal yang memiliki sifat yang sama, di mana ilmu disamakan dengan cahaya karena ilmu memiliki sifat yang sama dengan cahaya. Apa sifat yang sama? Yaitu sama-sama menerangi dan sama-sama memberikan petunjuk. Nah, sekarang coba kita akan bahas tasybih, contoh tasybih yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa ilmu balaghah itu erat kaitannya dengan Al-Quran? Karena dasar dan sumber ilmu balaghah adalah Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran itu sangat banyak ditemukan uslub tasybih dengan berbagai bentuknya. Dan dengan uslub inilah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan wahyunya lewat perumpamaan-perumpamaan untuk memperhalus, untuk memperindah, agar menyentuh bagi orang-orang yang mendengar dan membaca Al-Quran. Jika ada pertanyaan, mengapa Allah menggunakan uslub tasybih dalam Al-Quran? Itu salah satu jawabannya. Yang kedua, karena gaya bahasa atau uslub tasybih merupakan salah satu gaya bahasa di dalam Al-Quran untuk menasehati sehingga jiwa seorang itu tergugah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka uslub tasybih ini bisa berkaitan dengan keimanan, akidah, dan lain sebagainya. Jawaban yang ketiga adalah karena uslub tasybih merupakan i'jazul Quran, sebuah kemukjizatan Al-Quran. Dan ini adalah di antara keistimewaan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, kajian tentang uslub tasybih ini sangat penting dalam memahami Al-Quran. Kalau kita tidak mengetahui tentang uslub tasybih, sulit bagi kita untuk memahami Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 74, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum ba'da dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah."
Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ayat ini memiliki nilai sastra dan keindahan. Ayat ini ketika berkisah tentang kaum kafir, di mana setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepada mereka tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tidak mentaati apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kerasnya hati mereka, fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kerasnya itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Jadi hatinya orang kafir itu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Kalau kita perhatikan di sini, fahiya adalah musyabbah yang merujuk kepada qulubul kafirin, hati orang kafir. Dan Allah ingin menyerupakan hati orang kafir itu dengan apa? Dengan al-hijarah, dengan batu. Ya, sehingga al-hijarah di sini disebut dengan musyabbah bih. Kenapa hati diserupakan dengan batu? Apa persamaan sampai Allah menyerupakan hati orang kafir itu dengan batu? Karena batu itu keras, dan hati orang kafir itu begitu kerasnya sehingga tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan asyaddu qaswah, lebih keras lagi dari batu. Maka semuanya ini adalah jenis tashbih yang disebut dengan tashbih mufassal, karena ada wajh syabahnya di dalam perumpamaan surat Al-Baqarah ayat 74 ini. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan uslub ini? Yang pertama, hati orang kafir itu sedemikian kerasnya. Dalam ayat lain, qulubun, ya, la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki hati tapi tidak menerima kebenaran. Memiliki mata, mereka seakan tidak melihat. Memiliki telinga, seakan mereka tidak mendengar. Itulah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini menyerupakan, ya, orang kafir, hati orang kafir itu dengan batu yang sangat keras, yang sulit menerima kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, sulit menerima kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang kedua, kita bisa juga melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Ini juga termasuk uslub tashbih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Di dalam ayat ini juga mengandung uslub tashbih, perumpamaan, ya, mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya tersebut, cahaya yang mampu menerangi sekelilingnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak dapat melihat. Dalam ayat ini tentu Allah ingin memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Diistilahkan dengan orang-orang yang menyalakan api unggun, di mana api tersebut memberikan cahaya untuk sekitarnya. Lalu api yang terang itu tiba-tiba padam, tiba-tiba lenyap. Maka orang yang mengelilingi api unggun di malam hari itu berada di dalam kegelapan, di dalam keheningan malam yang mengerikan. Nah, ini mungkin sebagai gambaran bagi kita agar lebih jelas lagi. Di padang pasir misalkan yang sangat tandus,
di tengah malam, di mana bintang tidak ada, rembulan juga tidak muncul, kemudian ada sekelompok orang sedang berkemah di tengah padang pasir tersebut, tentu dikelilingi oleh kegelapan yang sangat mencekam. Ketika ada api unggun di tengah-tengah mereka, tentu mereka sangat senang dan mengelilingi api tersebut, karena api unggun tersebut memberikan cahaya kepada mereka yang ada di tengah-tengah padang pasir ini. Dan tentu mereka berdatangan untuk menyaksikan keindahan api tersebut yang mampu menerangi sekelilingnya. Namun ketika api itu tiba-tiba padam dan menjadi gelap dan mencekam, sehingga mereka tidak mampu melihat sekelilingnya, inilah gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah keindahan Al-Quran yang memilih gaya yang sangat indah, yang disebut dengan uslub tashbih, perumpamaan. Artinya seseorang yang memilih kesesatan daripada petunjuk. Ada orang-orang yang lebih memilih kesesatan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti menukar cahaya dengan kegelapan. Dalam hal ini tentu membandingkan sesuatu yang konkret, yaitu api. Api itu kan konkret, mampu memberikan cahaya dan dapat dilihat serta dirasakan. Sementara petunjuk itu adalah abstrak, tidak dapat dilihat dibandingkan dengan kegelapan dan kesesatan. Nah, uslub ini atau gaya bahasa ini tentunya supaya dan agar mudah dipahami, karena sesuai dengan realita kehidupan mereka. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memilih uslub tasbih ini, yaitu menyerupakan satu keadaan dengan keadaan yang lain, seperti yang tadi kita jelaskan di awal, untuk memberikan pendekatan yang lebih kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, yang mentadaburi ayat Al-Quran, sehingga mereka lebih faham dengan keindahan Al-Quran ini dan lebih faham ketika ada tamsil atau permisalan. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam video-video berikutnya atau video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.